yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Tentunya saya mengucapkan selamat kepada seluruh P3K yang baru saja menerima SK SMA dan SMK. Terus ada yang sudah tahu ngajar apa gitu? Ngajar fisika gitu, matematik dan lain-lain. Yang ngajar fisika siapa? Berapa orang? 4, cuma 5. Jadi saya bilang adik-adik aja lah ya. Adik-adik yang saya banggakan. Menjadi guru itu bukan yang mudah, bukan sesuatu yang mudah. Saya pernah dulu jadi asisten dosen ya di kampus waktu jadi mahasiswa. Kebetulan asisten dosen bidang apa ya? Kimia. Nah, jadi ngurus pikiran orang itu kita harus bisa jadi 3 peran. Yang pertama kita jadi guru, kedua jadi psikolog, ketiga jadi politikus. Waktu kita ngajar, ketiga itu harus masuk di dalam diri kita supaya kita bisa merekayasa dalam bentuk positif, merekayasa peserta ajar atau peserta didik supaya mereka itu mengerti ya apa yang dipelajari, bukan nurut sama dosen atau guru, bukan, mengerti apa yang dia pelajari ya, dengan cara peran 3 itu, atau tambah satu lagi lah sebagai kawan ya, berteman kita sama mereka, bukan sebagai bos atau yang harus ditakuti dan sebagainya. Saya ini keturunan guru ya. Kakek saya itu satu-satunya guru di kampung waktu itu, zaman dulu. Makanya kebetulan, mohon maaf, namanya Gideon ya, nama kakek saya itu. Jadi dibilang guru Gideon karena cuma satu guru ada di kampung itu pada saat itu. Anaknya yang jadi guru cuma satu, perempuan ya, tante saya berarti. Nah, yang lain nggak ada yang jadi guru. Nah, maksud saya mungkin dia gagal mendidik anaknya sendiri jadi guru, gagal ya. Tapi atau mungkin dia cita-citanya bukan mau anaknya jadi guru, bisa jadi semuanya gitu. Nah, menjadi guru itu apalagi kita di sini ini SMA ya, SMK, berarti kan dekat sini semua. Ada yang jauh-jauh nggak di distrik? Ada? Semua kan di sekitar sini. Ada juga. SMK apa aja? Bidangnya maksud saya. SMK itu bidangnya sekarang masih ada, Pak. Misalnya kan kalau dulu ada STM, ada semia gitu-gitu, atau sekarang semua satu, jadi satu semua ya. Jadi setiap SMK ada jurusan-jurusan. Nah, sebab itu ibu bapak atau adik-adik semua, Papua itu lain sendiri ya. SMA SMK itu diurus oleh kabupaten dan kota. Kalau di luar Papua itu provinsi yang ngurus. Kenapa ya? Karena itu mungkin kekhususan dari Papua. Tapi menurut saya mungkin untuk mendekatkan pelayanan kepada peserta ajar atau peserta didik. Satu yang paling penting adalah mengajarkan yang benar kepada murid-murid SMA, adalah tidak mengancam, tidak menakut-nakuti dan seterusnya.
Kalau anak didik atau murid itu tidak lulus, yang salah adalah gurunya. Itu doktrin kan? Diajar yang salah gurunya. Karena fungsi 4 tadi nggak jalan tuh. Gurunya misalnya malas gitu, yang diajarin itu aja, atau tidak mau mengembangkan diri untuk mengajarkan metode baru dalam mempelajari satu teori atau apa dan seterusnya. Jangan-jangan kalian nggak tahu ya, biologi siapa? Ada yang ngajar biologi, siapa tahu loh. Apalagi anak SMA. Kalau gelas dingin itu, botol dingin, kenapa basah di luar? Itu banyak orang yang bilang keluar airnya dari dalam. Padahal ilmu yang sehari-hari kita dapatkan, kita tuang air es, taruh terus gelasnya basah. Nah, itu harus diajarkan yang benar. Itu maksudnya gini, itu kenapa itu terjadi? Mungkin ibu bapak udah tahu semua. Mungkin kalau yang belum tahu saya kasih tahu nih. Di udara ini kan ada uap air, kan? Uap air bawah persen. Karena dia dingin, kondensasi, makanya di dinding gelas atau botol itu basah. Airnya itu uap air yang jadi air, karena dingin. Itu proses kondensasi. Kalau mau bilang proses hujan itu seperti itu. Pemerintah dengan perjanjian kerja serta akan senantiasa mengutamakan orang atau golongan seseorang atau golongan. Sekali lagi,